Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Pengertian tauhid. Perkataan tauhid menurut ilmu bahasa berasal dari pokok kata wahadah, artinya mengesahkan. Makna tauhid ialah mengesahkan. Dalam hal ini mengesahkan Tuhan. Ahli ilmu tauhid atau ilmu kalam merumuskan definisi tauhid tersebut, yaitu ifradul ma'bud bil ibadati ma'al i'tiqad wahdatihi dzatan wa sifatan wa af'alan. Yang artinya menentukan bahwa beribadah hanyalah untuk Allah sendiri, Tuhan yang tunggal, yang mengiktikadkan atau meyakini tentang keesaannya pada zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Tauhid adalah sikap hidup yang harus memancar dalam keseluruhan kehidupan jasmani, rohani, manusia, bahwa dia meyakini secara mutlak bahwa Allah itu adalah Esa, Allah itu tunggal. Dan sifat tauhid ini jika dimiliki oleh seorang manusia, maka dia akan memiliki pengaruh pada diri orang tersebut. Jika tauhidnya baik, tauhidnya kuat, maka dia pun akan bisa membentuk kepribadiannya, mentalnya, sikap hidupnya, mindsetnya kepada nilai-nilai yang positif dalam hidupnya. Para ulama, khususnya Abul A'la Al-Maududi, menjelaskan tentang pengaruh tauhid pada diri manusia. Di antaranya, yang pertama, orang yang memiliki sifat tauhid, yaitu kebalikan dari syirik, dia yakin betul akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan pengaruh pada jiwanya, yaitu orang yang percaya kepada Allah itu dia tidak akan mempunyai pandangan yang picik. Dia akan memiliki wawasan yang luas, pandangan yang luas. Dia melihat bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah pemiliknya. Yang kedua, kepercayaan tauhid itu menumbuhkan sifat penghargaan dan penghormatan terhadap diri sendiri. Orang yang sifat tauhidnya sudah baik, sudah tinggi, maka dia tidak akan menundukkan kepalanya, berbakti, mengabdi terhadap makhluk ciptaan Allah. Tidak akan menyerah terhadap siapapun, akan tetapi dia hanya tunduk pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang ketiga, kepercayaan tauhid itu menumbuhkan sifat rendah hati. Orang yang memiliki tauhid, maka dia tidak akan sombong, tidak akan angkuh, karena dia tahu bahwa semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bisa mengambilnya kapanpun Allah mau. Yang keempat, kepercayaan tauhid membentuk manusia menjadi orang yang jujur. Dia tidak akan berdusta, tidak akan berbohong
kepada siapapun, karena dia sadar bahwa hidup tanpa kejujuran tidak akan mencapai pada kesuksesan. Maka dia hanya bergantung pada kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikapnya yang jujur tersebut. Kemudian orang yang mempunyai kepercayaan tauhid itu tidak akan mudah murung dan patah hati. Apabila dia diterpa kesulitan, musibah, cobaan dalam hidup, dia akan selalu semangat dan optimis karena dia yakin Allah akan menolongnya. Allah akan selalu membantunya. Kemudian sifat tauhid itu juga menumbuhkan sifat berani. Dia tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada tekanan-tekanan manusia, ancaman-ancaman dari siapapun, karena dia yakin bahwa Allah yang Maha Kuat adalah pelindungnya. Dan poin selanjutnya, kepercayaan kepada tauhid ini, yaitu pada kalimat la ilaha illallah itu menimbulkan sikap damai dan kepuasan dalam diri dan dalam hatinya, membersihkan sifat-sifat hasad, dengki, tamak, serakah kepada dunia, sehingga menumbuhkan sifat qanaah atau dia bersyukur pada apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan sifat tauhid yang kemudian disebutkan oleh ulama, yaitu jika orang tauhidnya sudah baik, maka dia akan patuh terhadap peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian poin-poin yang diberikan oleh ulama Imam Abul A'la Al-Maududi tentang pengaruh tauhid yang akan tumbuh, yang akan kita dapatkan pada diri manusia jika manusia itu sudah memiliki tauhid yang baik. Semoga kita bisa memiliki tauhid yang tinggi, memurnikan tauhid kita, membersihkan tauhid kita dari hal-hal yang bisa membawa kita kepada kemusyrikan, sehingga kita bisa memiliki pengaruh-pengaruh tauhid yang disebutkan di atas tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.